warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat Riyadul Barokah, dimanapun sahabat berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dikasih rizki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi di channel Riyadul Barokah TV Budak Santri Ujung Kulon. Insya Allah pada kesempatan ini akan membahas tentang bab batal wudhu. Kenapa saya membahas bab batal wudhu? Karena bahasan di sini bab batal wudhu dulu. Setelah bab batal wudhu baru menerangkan tentang bab wudhu. Nanti itu masih 2 lembar. Makanya ikuti saya setiap hari supaya tidak ketinggalan bahasan-bahasan dari saya ubudiyah sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu'i. Ieu bab nerangkeun tentang pembatalan wudu. Nawaqiduhu arba'atun. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Tidak menutup kemungkinan para sahabat di kalangan kita masih banyak yang belum tahu tentang pembatalan wudu. Saya di sini jelaskan sesuai dalam kitab yang membatalkan wudu, yaitu ada 4. Al-awalu khuruju syai'in minal qubuli au duburi ilal maniya syahsil khariji minhu awwala marotan. Anu pertama, anu ngabatalkeun kana wudu, khuruju syai'in minal qubuli, keluar sesuatu dari kubul. Kubul itu alat kelamin yang di depan. Maaf, kalau perempuan kubul itu vagina. Kalau perempuan kubul itu farji. Kalau laki-laki kubul itu zakar. Keluar sesuatu dari kubul, apapun yang keluar, bentuk apapun yang keluar itu membatalkan wudhu. Contoh, ketika kita pipis, pas keluar bukan air pipis, pas keluar uang, misal. Atau pas keluar dari pipis itu bukan pipis akan tetapi batu, tetap membatalkan wudhu. Apapun yang keluar dari kubul, dari jalan sebelah depan, bentuk apapun yang keluar itu membatalkan kepada wudhu. Ingat, yang keluar dari kubul kita itu ada 4. Yang pertama, air pipis atau disebut air kencing. Yang kedua, air madi. Air madi itu apa? Ketika kita punya syahwat. Nah, syahwat kita tidak tersalurkan kepada istri kita, maka keluarlah dari farji kita, dari kubul kita, lendiran semacam air mani, tapi bukan air mani. Tidak terlalu banyak, tidak seperti air mani, akan tetapi lendir keluar, tidak terasa enak keluarnya, itu namanya air madi. Najis, membatalkan kepada wudhu, batal kepada wudhu, wajib dibasuh, wajib cebok, akan tetapi tidak wajib mandi. Yang ketiga, ada air wadi. Air wadi itu ketika kita sudah kerja keras, atau kita sudah main bola kalau anak pemuda, atau kita sudah kuli pikul apa, sudah kuli atau sudah kerja capek, kerjanya nggak harus saya ceritain, yang penting kita kerja capek. Ketika kita pipis, setelah pipis keluarlah lendiran. Setelah pipis keluar
lendiran, itu namanya air wadi. Tidak terasa enak keluarnya, najis, membatalkan kepada wudhu, batal, dan tidak wajib mandi. Ada yang terakhir, air mani. Air mani itu tidak membatalkan kepada wudhu. Jadi yang keluar dari kubul semuanya membatalkan kepada wudhu terkecuali air mani. Ila mani yashahsi. Air mani tidak membatalkan kepada wudhu. Hanya saja air mani itu memang suci, akan tetapi kita wajib mandi junub atau mandi adus atau disebut dengan mandi besar. Jadi saya ulangi lagi, segala sesuatu yang keluar dari kubul alat kelamin laki-laki dan perempuan yang di depan itu batal terkecuali air mani. Kalau air mani, kalau memang murni air mani yang keluarnya itu tidak membatalkan wudhu. Kalau memang keluar air maninya dengan sendirinya, tidak karena dipegang sama kita atau tidak dengan cara dipegang sama istri, kalau itu mah batal. Tapi yang membatalkan bukan karena keluar air maninya kalau seperti itu, akan tetapi karena dipegangnya oleh istri atau dipegangnya oleh kita. Kharija minhu awwala maratin, keluar air mani yang pertama. Waduh, mangaden tengah harti amat ya, keluar air pertama, air mani pertama. Jadi upami di dalam kitab Fathul Muin dijelaskan gitu. Ada amat itu budak belian zaman dulu. Kalau amat itu dijima oleh gustinya, nah ketika dijima atau bersetubuh, air mani yang keluar dari gustinya ke dalam rahim amat, itu air mani yang pertama. Nah, amat dibiasakan, sudah terbiasa kalau amat setelah dijima, maka ketika amat berdiri itu air mani akan keluar. Itu namanya air mani yang kedua. Nah, kalau memang ini si amat sudah mandi junub, ataupun ibu-ibu sudah mandi junub, keluar lagi air mani, tapi air mani punya suami dari parjiknya, itu tidak membatalkan kepada wudhu, karena itu air mani keluar yang kedua kali. Air mani yang keluar yang pertama yaitu dari suami kepada istri. Yang pertama yang membatalkan wudhu yaitu keluar sesuatu dari kubul. Nah, yang pertama dari kubul, yang kedua dari dubur. Dari dubur. Dubur itu alat BAB yang sebelah belakang. Ketika keluar sesuatu dari dubur, entah itu kotoran BAB, atau entah itu berupa angin atau kentut, atau itu disebut kremi. Kalau kata bahasa Sunda mah kremian. Kremian itu hileud, ulat yang keluar dari dubur kita. Maka ketika gatal dubur, kita punya wudhu, maka wudhu kita batal. Ketika sholat kita tidak sah. Paham? Yang kedua, yang membatalkan wudhu yang kedua, wazani zawalu tamyizi bijununin au sakrin au maradin au naumin ilami manama mungkinan maqadahu mimma qarihi.
Yang kedua yang membatalkan wudhu itu hilang akal atau hilang kepintaran kita, hilang akal. Hilang akalnya disebabkan oleh sebab gila. Kita punya wudhu, ketika sudah beres wudhu, kita sebelum sholat atau kita mau sholat mau ke masjid, kita gila, telanjang di tengah jalan, atau kita ketawa-ketawa sendiri, itu juga membatalkan kepada wudhu. Hilang akal disebabkan oleh gila atau disebabkan oleh mabok. Mabok anggur merah, mabok ajinon misalkan. Sok aya kan mabok ajinon salah nginum. Pak, mabokna mabok-mabokan atau mabokna mabok salah nginum lah. Dinum orang mabok dia, itu juga membatalkan kepada wudhu. Dan mabok mobil, kalau mabok mobil itu mah tidak membatalkan kepada wudhu, tidak membatalkan wudhu kalau mabok mobil. Au marodin atau hilang akal disebabkan oleh sakit, au naumin atau disebabkan oleh turu, atau disebabkan oleh tidur. Kita lagi punya wudhu, kita tidur seperti tidur di kasur, tidur geletak tidur, maka itu membatalkan kepada wudhu. Artinya ketika bangun kita harus wudhu lagi, kalau mau sholat harus wudhu lagi karena wudhu yang itu batal. Terkecuali tidak batal wudhu disebabkan oleh tidur, kalau seandainya tidurnya duduk yang ininya apa, pinggulnya atau bokongnya tetap tidak pindah-pindah, itu tidak membatalkan kepada wudhu. Kenapa? Apa bedanya? Karena di dalam kitab lain dijelaskan kalau kita tidur maka liang dubur kita itu akan terbuka. Setiap liang dubur kita terbuka maka akan keluar angin dari dubur kita. Satu. Yang kedua, tidur itu hilang akal. Beda dengan ngantuk. Kalau ngantuk itu tidak membatalkan kepada wudhu. Apa ngantuk? Ngantuk itu mata merem, akan tetapi kita paham apa yang diomongin, apa yang dibicarakan, apa yang sedang dimusyawarahkan di sekitar kita. Itu namanya ngantuk. Kita merem akan tetapi kita paham apa yang mereka bicarakan, itu namanya ngantuk. Beda dengan tidur. Dan tidur pun tidak membatalkan kalau seandainya bokongnya tetap. Contoh, kita tidur, saya punya wudhu, saya tidur. Tidur, akan tetapi bokongnya tetap di sini, itu tidak membatalkan kepada wudhu. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, mula masatur rojuli lil mar'atil ajnabiyati min ghairi hailin. Yang ketiga yang membatalkan wudhu, nempel antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu orang yang diharamkan menikah. Seperti mana orang yang diharamkan menikah? Anak ke bapak, anak ke ibu, itu tidak batal. Adik ke teteh, adik ke kakak, itu tidak membatalkan wudhu.
Bagaimana kalau seandainya menantu kepada mertua? Menantu kepada mertua tidak membatalkan wudhu sekalipun patah kulit. Kenapa? Dikarenakan itu termasuk musaharoh. Musaharoh itu ada 4. 1. Mertua. 2. Menantu. 3. Ibu tiri atau bapak tiri. Yang keempat adalah anak tiri. Bapak tiri dan anak tiri itu tidak batal wudhu karena mereka mahram. Ketika mau nikah tidak diperbolehkan nikah karena anak tiri itu seperti anak pribadi. Seperti musaharoh kal umi, musaharoh kal abi. Bapak tere seperti bapak kula, indung tere seperti indung kula. Mito hanya indung kula, mito laki bapak kula gitu. Ente ngabatalkan karena wudhu. Nges anu ngabatalkan wudhu eta patebel kulit antara laki sareng awe anu lain mahram min goiri hailin tanpa ada halang-halang. Kalau ada yang menghalangi, ini tangan perempuan, tangan laki-laki tidak akan membatalkan. Sekalipun yang memegangnya itu sudah pikun. Yang perempuannya sudah pikun, yang laki-laki belum pikun, atau pada pikun semua. Punya wudhu, salaman antara laki-laki dan perempuan akan tetapi sudah pada pikun, tetap akan membatalkan kepada wudhu walaupun sudah pikun. Misalkan karena tua, tetap itu membatalkan kepada wudhu. Beda masalah kalau seandainya yang dipegangnya adalah kuku. Kuku kita bertemu dengan kulit wanita, dipegang kuku tidak membatalkan. Atau gigi, dipegang gigi. Sarkuna kadia yang untuk dia mah. Sedangkan orang terboga wudhu dicekal, untuk mata ngabatalkan. Atau rambutna, hayang neng karena istri rek salat istri ku gelis-gelis teuing ieu rek salat kurang dicepeng heula rambutna kitu. Sedangkan garadu wudhu saduana itu tidak membatalkan karena wudhu perawan isadayana. Au salat lil mulamasatu bi ghairil ihtiyari atawa hasil patapel kulitna ku pedah lain kahayang sorangan wayan takidu biha kullu wudu kullin minhuma, tetap itu makan membatalkan kepada wudhu. Hanya terus ikuti saya supaya jangan ketinggalan pembatalan wudhu atau ubudiyah sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan sekalipun sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.